Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen Fathur Rahman selaku mengampu mata kuliah metodologi studi Islam, dan kepada teman-teman kelas 5 PAIA 1 yang saya banggakan. Langsung saja di sini saya ada di kelompok 4 dengan materi perkembangan studi Islam di kalangan Muslim dan Barat. Saya beranggotakan saya sendiri, Nesti Dwi Agustina, Mbak Aisyah Nur Amini, dan Mbak Area. Berikut penjelasan materinya. Terima kasih. Silahkan menyiapkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perkembangan studi Islam di kalangan Muslim dan Barat. Mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa awal Islam. Pendidikan pada masa Rasulullah dilakukan dalam rangka memantapkan dasar-dasar ajaran Islam. Pendidikan lebih diarahkan pada dasar akidah untuk memperkuat keimanan dan keyakinan akan keesaan Allah di tengah praktek penyembahan berhala dan upaya merombak tradisi kafir Quraisy. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah ini lebih menekankan pada keimanan melalui pengajaran Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. Materi yang diajarkan Rasulullah pada studi Islam di Mekah ini adalah yang pertama, pendidikan keagamaan, yakni dengan membaca nama Allah semata, jangan mempersekutukan dengan nama berhala, karena Allah itu Maha Benar, Maha Besar, dan Maha Pemurah. Yang kedua yaitu pendidikan akliyah dan ilmiah, yakni mempelajari tentang kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak dan budi pekerti yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan, dengan memperhatikan kesehatan dan kekuatan jasmani serta mementingkan kebersihan tempat, pakaian maupun makanan. Selanjutnya yaitu masa Rasulullah SAW pada tahun 611 sampai 632 Masehi. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sosial. Adapun tujuan pendidikan secara khusus adalah agar manusia dapat bertingkah laku mulia dan menjauhi tingkah laku yang jahat. Materi yang diajarkan adalah akidah, akhlak, dan Al-Quran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pidato, ceramah, keteladanan, pembiasaan, serta hafalan. Hasil dari pembelajarannya yaitu mampu membaca dan menghafal Al-Quran serta dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga pada masa Rasulullah ini adalah Rumah Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 634 sampai 661 Masehi. Tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan umat yang tulus dan kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Materi yang diajarkan pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, syariah. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan adalah sorogan, halaqah, ceramah, serta hafalan. Hasil dari pembelajaran pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah yang diharapkan
Kemampuan seseorang dalam menguasai bahan ajar dilihat dari kemampuannya untuk mengemukakan, mengajarkan, serta mengamalkan ajaran Islam. Lembaga pendidikan yang digunakan adalah kutab, masjid sufah, dan rumah. Selanjutnya yaitu masa dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Tujuan pendidikannya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan ilmu umum, serta mampu menerapkan bagi kemajuan wilayah Islam. Materi yang diajarkan yaitu sejarah, agama, geografi, ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, bidang bahasa. Metode yang digunakan adalah ceramah, sorogan, dan halaqah. Hasil pembelajarannya yaitu untuk mendapatkan gelar tertentu di bidang keahliannya yang selanjutnya akan memiliki otoritas untuk kepercayaan dalam mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Lembaga pendidikan yang digunakan adalah rumah, kutab, masjid, istana, tempat ibadah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada Daulah Abbasiyah ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu tujuan keagamaan dan akhlak, tujuan kemasyarakatan, tujuan cinta akan ilmu pengetahuan, tujuan pendidikan kaum muslimin. Materi yang diajarkan yaitu Al-Quran, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, bahasa dan sastra, ilmu falak, ilmu balaghah, ilmu mantek, kedokteran, dan musik. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, menulis, membaca, hafalan, berhitung, keteladanan, klasikal, halaqah, berdebat, dan tukar informasi. Oke, yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam pada abad modern. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad ke-18, terutama sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir dan semakin meningkat setelah sebagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahannya. Proses ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi barat. Muhammad Ali Pasha mendirikan beberapa sekolah teknik yang dipelajarinya adalah militer, angkatan laut, teknik mesin, kedokteran, kesenian, dan kerajinan. Bidang-bidang yang berkembang dalam perkembangan peradaban pada masa modern yaitu bidang kaligrafi, bidang arsitek, dan bidang sastra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah Nur Amini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.